Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sri Wahyuwidianingsi dan tim akan membawakan makalah dengan judul Penerapan Problem-Based Learning terhadap Metakognitif dalam Pembelajaran Fisika di Indonesia, Literatur Review. Baik, pendahuluannya, permasalahan yang sering ditemui dalam pembelajaran fisika yaitu sulitnya pembelajar dalam memahami prinsip fisika dan konsep yang abstrak. Pembelajar perlu memiliki kemampuan untuk mengevaluasi pemahaman mereka terhadap konsep ini dan mengidentifikasi area yang memerlukan pengajaran yang menumbuhkan kemampuan penalaran kognitif yang lebih tinggi. Metakognitif berkaitan dengan pemahaman dan pengaturan kesadaran individu mengenai proses kognitifnya sendiri. Hal ini mengharuskan individu untuk memahami proses berpikir mereka sendiri, mekanisme pembelajaran, dan pendekatan pemecahan masalah. Perlu diterapkan pembelajaran yang berpusat pada pembelajar yang menuntut mereka beraktivitas dan mengembangkan kemampuan metakognitif mereka sendiri. PBL merupakan salah satu model pembelajaran yang berpusat pada pembelajar, yaitu mereka didorong untuk menghadapi dan menyelesaikan tantangan otentik. Pengaruh PBL terhadap perkembangan metakognitif pembelajar di Indonesia yang berkaitan dengan pembelajaran fisika masih harus diselidiki. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan tinjauan literatur mengenai pembelajaran PBL dan metakognitif dalam pembelajaran fisika di Indonesia. Baik, metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode literatur review. Jurnal yang direview merupakan jurnal yang memenuhi kriteria berupa artikel jurnal penelitian yang berbahasa Indonesia dan Inggris dengan tema problem-based learning dan metakognitif dalam pembelajaran fisika di Indonesia. Jurnal penelitian yang sesuai dengan tema kemudian dikumpulkan dan dibuat ringkasan jurnal, meliputi judul penelitian, penulis dan tahun, jenis penelitian, serta hasil penelitiannya. Kemudian, di sini hasil dan pembahasan. Adapun tinjauan literatur ini yaitu mengumpulkan temuan utama dari berbagai sumber terkait dengan penerapan PBL dalam pembelajaran fisika di Indonesia dengan fokus metakognitif. Nah, tabel 1 menunjukkan artikel tentang PBL dan metakognitif pada pembelajaran fisika di Indonesia. Artikel tersebut merupakan hasil penelusuran yang berkaitan dengan tujuan literatur review yang dilakukan, yaitu PBL dengan metakognitif pada pembelajaran fisika di Indonesia. Diperoleh temuan yaitu 12 artikel nasional dan 1 artikel internasional yang menjelaskan mengenai PBL dan metakognitif dalam pembelajaran fisika di Indonesia. Terdapat 3 artikel yang menggunakan metode penelitian pengembangan, 5 artikel kuasi eksperimen, 1 menggunakan true eksperimen, 1 menggunakan pre-eksperimen, 1 mixed method, dan terdapat 1 PTK. Nah, pengembangan perangkat PBL untuk memfasilitasi metakognitif yaitu artikel nomor 6, 11, dan 12. Jadi di sini hasil penelitian yang pertama dari Nur itu mengatakan bahwa validitas perangkat pembelajaran berbasis PBL dengan pendekatan konflik kognitif untuk pembelajaran kemampuan metakognitif diperoleh perangkat yang valid untuk membelajarkan metakognitif. Demikian pula dengan penelitian dari Alfarizi dengan judul pengembangan modul pembelajaran PBL untuk meningkatkan metakognitif peserta didik pada materi suhu dan kalor. Hasil penelitian pengembangan tersebut menunjukkan bahwa PBL yang dikembangkan valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan metakognitif. Kemudian untuk PBL dan metakognitif, di sini ada artikel nomor 1, 7, 8, dan 10 merupakan hasil penelusuran yang menunjukkan bahwa pembelajaran PBL mampu meningkatkan kemampuan metakognitif. Sedangkan artikel nomor 2, 3, 4, dan 5 menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap peningkatan metakognitif pembelajaran melalui PBL. Nah, di sini kita analisis. Yang pertama, analisis temuan.
Jadi di sini PBL itu dapat berkontribusi positif terhadap pengembangan kognitif pembelajar dalam konteks pembelajaran fisika di Indonesia. Pembelajar yang terlibat dalam PBL cenderung menjadi lebih sadar tentang strategi belajar mereka, serta lebih baik dalam mengatur dan mengevaluasi pembelajaran mereka. Kemudian temuan yang kedua yaitu terdapat beberapa hasil penelitian yang berbeda, yaitu PBL tidak signifikan meningkatkan metakognitif. Nah, perbedaan ini dapat disebabkan oleh beberapa karakter pembelajar pada setiap sekolah yang berbeda-beda. Salah satu penyebabnya yaitu kemampuan awal yang berbeda, kemudian kemandirian dan anatomi belajar peserta didik. Kemudian implikasi. Penerapan PBL untuk meningkatkan metakognitif pembelajar, di sini ditemukan bahwa pembelajaran fisika di Indonesia dapat mengambil manfaat dari penerapan PBL untuk meningkatkan metakognitif pembelajar. Nah, strategi yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan metakognitif yaitu menunjukkan kepada pembelajar bagaimana menerapkan pengaturan diri dan pemantauan dalam konteks pemecahan masalah, serta mendorong interaksi sosial dalam kelompok PBL. Dan yang ketiga yaitu keterbatasan penelitian. Yang pertama yaitu kendala infrastruktur. Nah, beberapa sekolah di Indonesia menghadapi kendala infrastruktur, termasuk akses terhadap teknologi. Nah, yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya, seperti buku teks, alat lab, atau pelatihan guru. Ini menjadi penghambat dalam menerapkan PBN. Yang ketiga yaitu keterbatasan instrumen metakognitif yang digunakan, seperti validitas atau reliabilitas yang rendah. Yang keempat yaitu hasil mengenai penerapan PBL terhadap metakognitif dalam pembelajaran fisika yang masih sangat terbatas, sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat 25% artikel yang berkaitan dengan pengembangan perangkat PBL yang memfasilitasi metakognitif yang dalam kategori praktis, valid, dan efektif. Kemudian terdapat 41,7% hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model PBL dalam pembelajaran fisika dapat meningkatkan kemampuan metakognitif. Dan terdapat 33,3% yang menunjukkan tidak adanya pengaruh peningkatan metakognitif dalam pembelajaran PBL. Demikian presentasi hasil penelitian kami. Saya ucapkan terima kasih.